Halo pemirsa, selamat berjumpa dalam program Prime Time News. Program ini akan memberikan informasi kepada Anda mengenai isu besar yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan menyajikannya dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Zakia Arfan. Ya, dan saya Fitri Megantara akan menemani Anda selama 90 menit ke depan. Dan inilah Prime Time News selengkapnya. Pemirsa, KPK siap adu argumen dan memberikan jawaban atas gugatan pra-peradilan yang diajukan Miriam S. Haryani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara pihak kuasa hukum Miriam berdalih gugatan pra-peradilan diajukan karena penetapan Miriam sebagai tersangka tidak memenuhi prosedur. Menurut kuasa hukum Miriam S. Haryani, pengajuan gugatan pra-peradilan Miriam dilakukan karena penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap tidak memenuhi prosedur. Pasal yang disangkakan kepada Miriam bersifat substantif, sementara kasus Miriam masuk dalam wilayah pidana umum. Kewenangan keterangan tidak benar itu ada pada majelis hakim. Nah, majelis hakim kan sudah menolak di situ, di dalam persidangan terdakwa Irman dan Sugiharto. Jadi kemudian atas dasar apa dan atas hukum acara mana, sehingga KPK bisa menetapkan klien kami sebagai tersangka. KPK mengaku siap adu argumen dengan tim kuasa hukum Miriam S. Haryani dalam sidang lanjutan pra-peradilan. Pra-peradilan tidak menangani atau memeriksa substansi atau pokok perkara, sehingga KPK menghimbau bagi pemohon yang mengajukan pra-peradilan tidak keluar dari koridor. Jangan coba-coba untuk keluar dari koridor. Jadi kalau udah aturan jelas, tadi juga disebutkan melanggar 174 ya, KUHP, pasal 22 Undang-Undang Tipikor, kami akan bacakan dan kami sampaikan semua argumentasi kami, alasan kami, pertimbangan hukum kami pada saat menangani atau memeriksa si pemohon itu sendiri. Jadi kami hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh pihak hakim tadi, ya, karena semuanya sudah diatur dengan aturan yang sudah berlaku. Dan tentunya kami tidak akan mundur ya di dalam penyidikan ini. Rencananya sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa besok mengagendakan jawaban dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, KPK menetapkan Miriam S. Haryani sebagai tersangka dengan kasus dugaan pemberian kesaksian tidak benar di persidangan kasus korupsi proyek KTP elektronik. Dalam kesaksian di pengadilan untuk terdakwa Sugiharto dan Irman, Miriam mencabut seluruh berita acara pemeriksaan yang telah ia setujui dengan penyidik KPK, termasuk tidak mengakui aliran dana dari proyek KTP elektronik. Tim Liputan, Metro TV. Persidangan kasus korupsi KTP kembali digelar hari ini. Pihak Jaksa Penuntut Umum mengagendakan 7 saksi dalam persidangan untuk terdakwa Irman dan Sugiharto. Namun salah satu saksi, Mario Cornelio Bernardo, yang merupakan keponakan Hotma Sitompul, tidak hadir untuk kedua kalinya dalam persidangan. Mantan Koordinator Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia Indri Mardiani menjelaskan mengenai alur aliran dana dari Kemendagri hingga ke anggota konsorsium. Indri memastikan tidak ada uang yang mengalir keluar dari anggota konsorsium. Ia menjelaskan setiap dana Kemendagri yang keluar dari rekening bersama konsorsium harus mendapat persetujuan tanda tangan dari para direktur utama anggota konsorsium. Ketujuh saksi yang dijadwalkan di persidangan hari ini adalah staf Dirut Bidang Pengembangan Usaha Perum Percetakan Negara Haryoto, karyawan PT Land Industri Andi Rahman, Direktur Utama Biro Klasifikasi Indonesia Rudianto, mantan Koordinator Bidang Keuangan Manajemen Bersama Konsorsium PNRI Indri Mardiani, Kepala Divisi Keuangan dan Akun PT Land Industri Yani Kurniati, Pegawai PT Sandipala Arta Putra Fajri Agus Setiawan, dan Mario Cornelio. Namun Mario tidak dapat hadir dalam persidangan. Ketujuh saksi akan dimintai keterangan untuk sidang ke-14 kasus korupsi proyek KTP elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Majelis Hakim mempertanyakan adanya potongan 2-3% kepada mantan Koordinator Keuangan PNRI Indri Mardiani sebelum uang masuk ke dalam manajemen bersama dalam konsorsium pemegang proyek KTP elektronik. Selain itu, Hakim juga mempertanyakan apakah ada uang potongan kepada sejumlah anggota konsorsium dan untuk peruntukan apa. Apakah setiap pembayaran dari Kemendagri yang masuk, ada potongan Bu yang masuk ke rekening konsorsium itu? Dipotong enggak? 2-3%? Iya Pak. Dipotong 2 sampai dengan
2-3%. Nah, itu potongan untuk apa, Bu? Saya kurang tahu persis, Pak. Karena kalau terima bersihnya itu saya dari PMO itu, Pak. Jadi hitung-hitungannya itu dan saya membuat cek itu juga sudah bersih dengan potongannya itu. Cara potongnya bagaimana? Kan Kemendagri kan transfernya dari rekening tadi, rekening penagihan. Iya. Kemudian cara motongnya bagaimana? PMO itu, Pak, yang menghitung. Ya, kan kemudian ada 2-3% masuk ke rekening manajemen bersama. Iya. Caranya ngambil dari rekening konsorsium ini bagaimana? Dari rekening tagihan, Pak. Iya, dari rekening tagihan itu bagaimana caranya? Buka giro lagi, Pak. Kenapa? Buka giro. Oh, buka giro lagi, terus transfer ke rekening. Iya. Ya? Kemudian terkumpul berapa, Bu? Saya nggak hafal, Pak. Di manajemen Ada bersama. mungkin sudah di BAP, saya nggak hafal. Oh, ada di BAP saudara ya. Saudara menyesuaikan yang di sini ya. Kemudian masing-masing anggota konsorsium kan dipotong, Bu, untuk manajemen bersama. Iya. Ya, kalau perum PNRI sendiri itu dipotong berapa, Bu? Terakhir hitung-hitungan itu sekitar 40, Pak. 40 atau 48, 42. 40. Nah, persisnya saya nggak hafal, mungkin di BAP saya, Pak. Ini di BAP saudara di halaman 3 ini di terakhir ini ya. 42 miliar sekian ya. 42 840 103 542. Iya, Pak. Ini potongan perum PNRI untuk manajemen bersama. Iya, Pak. Ya. Kemudian sepengetahuan Ibu di manajemen bersama, itu uang apa? 3% dari 5 triliun lah. Kalau pembayaran dari Kemendagri 5 triliunan. 3%-nya itu banyak, Bu, 140 miliar. Setahu saya tidak dari tagihan pertama itu, Pak, hitung-hitungannya. Itu PMO yang hitung soalnya, Pak. Enggak dari awal tagihan. Iya, Ibu kan duduk juga di konsorsium, mengelola juga tadi rekening operasional, rekening satunya, ya. Iya, Pak. Tempat penampungan uang potongan manajemen bersama. Itu terus uangnya untuk apa? Sepengetahuan saya untuk operasional di manajemen bersama, Pak. Iya, konkretnya contohnya seperti apa? Ya Karena banyak itu 3% dari 5 triliun lebih. Semuanya itu sebetulnya sudah saya sampaikan ke penyidik, Pak. Jadi saya nggak hafal. Lebih dari 30 hari berlalu, polisi masih belum mengungkap dan menangkap pelaku kekerasan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Polda Metro Jaya memastikan tidak perlu melimpahkan penyelidikan ke Mabes Polri ataupun membuat tim independen. Namun ICW mendesak Presiden membentuk tim investigasi independen. Polda Metro Jaya menyatakan tidak perlu mengalihkan penanganan kasus Novel Baswedan ke Mabes Polri ataupun membentuk tim independen. Pihak Polda Metro Jaya masih terus berupaya mengusut kasus penyerangan terhadap penyidik KPK tersebut. Jadi pengusutan kasus tadi sudah saya sebutkan tadi ya, ada deduktif, ada induktif ya. Ada banyak beberapa kasus ya yang ada penanganannya sehari seperti Pulau Mas. Karena apa? Kita lihat CCTV kelihatan siapa pelakunya ya. Kemudian kita juga punya database. Tetapi tetap aja kasusnya masih bergulir, masih kita kerjakan, udah banyak. Tim sudah kita lakukan semuanya ya, itu. Sikap terkait desakan itu gimana? Apanya? Terkait desakan agar Mabes Polri yang mengerjakan, bagaimana sikap dari Cukup, Polda masih cukup sudah ya. Menurut KPK, pihak keluarga Novel kecewa karena pelaku belum ditemukan. KPK sendiri masih meninjau lebih lanjut bagaimana proses pengungkapan pelaku kekerasan terhadap Novel. Karena Presiden waktu itu yang memerintahkan Kapolri untuk memperkuat tim yang sudah ada saat ini dan kemudian melibatkan unsur-unsur lain, tentu saja itu akan lebih baik jika kemudian itu bisa lebih mengungkap pelaku dari penyerangan itu. Jadi pada prinsipnya KPK akan support dan saya yakin betul juga pihak Novel dan pihak keluarga juga akan apresiasi jika Indonesia Corruption Watch menyayangkan lamanya pengungkapan pelaku kekerasan terhadap Novel. ICW justru mendorong KPK membentuk tim sendiri. Kepolisian bisa bertindak lebih cepat dari yang kita harapkan sekarang, tapi sayangnya tidak terjadi gitu. Nah, dengan demikian rasanya
Pertama, kalau ditujukan kepada pemerintah, harusnya Presiden juga sudah mulai aktif mengantisipasi dengan membentuk tim investigasi independen. Penyidik KPK Novel Baswedan sudah 34 hari dirawat intensif akibat insiden penyiraman air keras. Menurut KPK, kondisi Novel sudah membaik untuk mata kanan, namun ada peradangan di bagian kornea mata kiri. Tim Liputan, Metro TV. Pembebasan bersyarat terpidana kasus suap Urip Tri Gunawan dipertanyakan karena dinilai tidak sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi. Informasi dan perbincangannya kami hadirkan sesaat lagi.